Sungai misterius di pinggir desa. Malam itu bulan bersinar terang, menerangi air yang berkilauan di bawah cahaya keperakan. Ia memilih tempat ini bukan tanpa alasan. Menurut cerita orang-orang, sungai kecil di pinggiran desa ini dipenuhi ikan besar yang jarang dijamah pemancing lain, terutama di malam hari. Kebanyakan orang enggan datang ke sini karena kabar angin yang beredar tentang keanehan di sekitar sungai, terutama keberadaan pohon pisang tua yang berdiri menjulang di tepiannya. Tapi Darto bukan orang yang mudah percaya tahayul. Baginya, memancing adalah sumber rezeki, dan jika orang lain takut datang ke tempat ini, justru itu menguntungkan baginya. Ia bisa memancing sepuasnya tanpa terganggu. Dengan perasaan optimis, ia duduk di atas batu besar di tepi sungai dan menunggu kailnya bergerak. Hawa malam yang sejuk membuatnya semakin nyaman, meskipun sesekali ia merasa angin yang berhembus terlalu dingin untuk musim ini. Tak butuh waktu lama, pelampung di permukaan air mulai bergoyang. Darto tersenyum, bersiap menarik kailnya. Seketika ia sentakkan jorannya, seekor ikan besar berhasil ia dapatkan. "Mantap," serunya pelan, penuh kepuasan. Ia memasukkan ikan ke dalam ember yang sudah setengah terisi. Ini baru awal, pikirnya. Setelah beberapa kali melempar umpan, ia semakin terkejut. Ikan-ikan yang menyambar umpannya datang lebih cepat dari biasanya. Ember yang ia bawa hampir penuh hanya dalam waktu singkat. Biasanya, ia harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan hasil sebanyak ini. Keberuntungan malam ini terasa luar biasa, hampir tidak masuk akal. Namun, di tengah kegembiraannya, perasaan aneh mulai menyelimutinya. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan, membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Darto menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Tapi yang ia lihat hanyalah deretan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Ia menghela napas, mencoba menepis rasa gelisah. Mungkin cuma perasaan saja, gumamnya, lalu kembali memusatkan perhatian pada umpannya. Malam semakin larut, tapi Darto tetap enggan pulang. Ikan yang ia dapatkan malam ini jauh lebih banyak dari biasanya, dan itu membuatnya semakin bersemangat. Namun, perasaan aneh yang tadi sempat ia rasakan mulai datang lagi, kali ini lebih kuat. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara gemerisik dari dedaunan pohon pisang di seberang sungai. Darto kembali menoleh ke arah pohon pisang yang berdiri menjulang di tepi sungai. Matanya menyipit, mencoba memastikan sesuatu yang baru saja ia lihat sekilas. Jantungnya berdegup kencang ketika ia menyadari ada sesuatu yang berbeda di antara pohon-pohon itu. Di balik salah satu pohon pisang, samar-samar terlihat sosok putih berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi cukup membuat Darto bisa melihatnya dengan jelas. Sosok itu berdiri kaku, terbungkus kain putih yang lusuh, seperti kain kafan yang sudah lama terkubur. Darto merasakan tenggorokannya mengering. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin, bukan karena angin malam, melainkan karena ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Ia berkedip beberapa kali, berharap sosok itu hanya bayangan atau ilusi akibat kelelahan. Namun, saat ia melihat lagi, sosok itu masih ada di sana, tetap tak bergerak, tetap mengawasi. Dalam hati, Darto mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin hanya batang pohon yang terlihat aneh di bawah cahaya bulan. Tapi semakin lama ia melihatnya, semakin jelas bentuknya. Darto mulai merasa sesak,
napasnya berat. Ia ingin segera beranjak, tapi embernya masih penuh dengan ikan, dan ia merasa sayang jika meninggalkan semua hasil tangkapannya begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia berusaha mengemasi barang-barangnya. Namun, saat ia hendak beranjak pergi, hembusan angin yang lebih kencang membuat daun-daun pohon pisang berkibar liar, dan saat itu juga, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik pohon. Darto menelan ludah, matanya masih terpaku ke arah sosok itu. Ia berharap dalam hati agar sosok itu menghilang saat ia mengedipkan mata. Tapi tidak, sosok itu masih ada, masih diam, masih mengawasinya tanpa ekspresi. Kali ini, ia tak bisa lagi menyangkal apa yang ia lihat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu harus berbuat apa, tetap di sini dan berharap sosok itu hanyalah bayangan, atau segera berlari dan meninggalkan semua ikan yang sudah ia dapatkan. Saat angin kembali berhembus, Darto merasa seperti ada suara lirih yang terbawa bersama angin, seperti bisikan samar yang menyebut namanya. Lututnya mendadak lemas. Ia harus pergi sekarang. Tanpa pikir panjang, ia meraih embernya dengan tangan gemetar dan bergegas meninggalkan tempat itu, tanpa berani menoleh ke belakang. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa sosok di balik pohon pisang itu masih ada di sana, masih mengawasi, dan mungkin mengikutinya pulang. Darto berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, sesekali menoleh ke belakang dengan cemas. Ia tak ingin mengakui bahwa dirinya ketakutan, tapi bayangan sosok putih di balik pohon pisang tadi masih membekas dalam pikirannya. Ia berusaha berpikir logis, mungkin hanya ilusi, mungkin hanya bayangan bulan yang menciptakan bentuk aneh. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin jantungnya berdebar tak karuan. Sesampainya di rumah, ia buru-buru masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Ia meletakkan ember penuh ikan di dapur dengan napas tersengal. Hawa dingin yang aneh masih melekat di tubuhnya, membuatnya menggigil meski malam tidak terlalu dingin. Ia menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Rumahnya tampak seperti biasa, tak ada yang berubah. Ia duduk di kursi tua di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma sugesti, gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat ia menuangkan air ke gelas dan meminumnya dalam satu tegukan. Namun, perasaan aneh itu tak juga hilang. Malah semakin kuat, seperti ada sesuatu yang masih mengawasinya. Ia merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Dengan perlahan, ia menoleh ke jendela yang mengarah ke halaman belakang. Bayangan samar terlihat di luar. Darto membelalakan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Sosok itu masih ada di sana, berdiri diam, tetap seperti tadi di balik pohon pisang. Kali ini lebih dekat. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan Darto dalam kegelapan. Napasnya tercekat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, suara gemerisik halus terdengar dari luar jendela, seperti sesuatu yang perlahan bergerak mendekat. Darto memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa ia lewati dengan tidur. Tapi suara itu semakin jelas. Tidak hanya gemerisik, tapi juga seperti suara kain yang terseret di tanah. Ia tak bisa lagi diam. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia meraba-raba meja di dekatnya, mencari korek api. Begitu ia menyalakannya, cahaya kecil dari api itu menerangi sebagian ruangan. Dalam cahaya redup,
Ia bisa melihat dengan jelas bahwa di luar jendela, sesosok putih berdiri diam menatapnya dari balik kaca. Darto jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menjerit, tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Mata sosok itu kosong, wajahnya tertutup kain kafan yang kotor dan usang. Tidak ada ekspresi, tapi kehadirannya mengirimkan rasa takut yang begitu nyata hingga tubuh Darto terasa lumpuh. Ia menutup mata, berharap sosok itu menghilang. Tapi dalam sekejap, suara berdecit dari jendela membuatnya tersentak. Dengan perlahan, ia membuka matanya lagi, dan sosok itu sudah tidak ada di sana. Namun, sebelum Darto bisa merasa lega, ia mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suara napas, bukan napasnya sendiri. Pelan, dengan tubuh gemetar, Darto menoleh ke sudut ruangan. Di sana, dalam kegelapan, ia bisa melihat kain putih yang samar-samar terlihat di dalam rumahnya. Darto menjerit. Dunia seketika menjadi gelap. Darto terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Ia melihat sekeliling, mencoba memastikan dirinya masih berada di rumahnya sendiri. Ruangan itu tampak sama seperti biasanya, tapi udara di dalamnya terasa lebih berat, lebih dingin. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lemas, seakan semua energinya telah tersedot habis. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering. Ingatan tentang kejadian semalam masih jelas dalam benaknya, sosok putih itu, suara napas, dan bagaimana semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Dengan susah payah, ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Namun, saat melewati cermin di ruang tamu, langkahnya terhenti. Ia melihat bayangannya sendiri, tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya cekung, dan di lehernya ada bekas lebam hitam yang samar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak ingat mendapatkan luka seperti itu. Sejak malam itu, kesehatan Darto terus menurun. Ia mulai mengalami demam tinggi yang tak kunjung sembuh, tubuhnya semakin melemah dari hari ke hari. Ia kehilangan nafsu makan, dan tidur malamnya selalu dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok pocong itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya tanpa suara, seolah menunggu sesuatu. Warga desa mulai menyadari perubahan pada diri Darto. Beberapa orang yang melihatnya mengatakan bahwa wajahnya terlihat semakin pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kurus seperti orang yang terserang penyakit berat. Beberapa tetangga bahkan mendengar Darto mengigau di malam hari, menyebut-nyebut sesuatu tentang pohon pisang dan sosok putih yang mengawasinya. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa Darto mungkin telah melanggar sesuatu yang tak kasat mata, mungkin ia telah mengambil ikan yang bukan miliknya, ikan yang dijaga oleh penghuni gaib sungai. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin Darto telah diganggu makhluk penunggu pohon pisang itu, dan sekarang sosok itu telah mengikutinya pulang. Segala macam obat telah dicoba, dari ramuan tradisional hingga pengobatan medis, tapi tak ada yang mampu menyembuhkannya. Setiap malam, Darto semakin lemah, dan setiap kali ia terlelap, ia merasa seperti ada sesuatu yang mendekat, membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Hingga suatu malam, seorang tetua desa datang menemuinya. Dengan tatapan serius, ia berkata pelan, "Kamu harus kembalikan apa yang bukan milikmu." Darto hanya bisa menatap dengan mata kosong. Dalam hatinya, ia tahu, ikan-ikan yang ia bawa pulang malam itu bukanlah rezeki biasa. Dan kini,
Ia harus membayar harga dari keserakahannya.